Halo guys, nama saya Arun John Halim dan di sini saya sedang bersama teman-teman saya. Halo, nama saya Mutmainah. Halo, nama saya Melda Viola. Halo, nama saya Ditila Nuraya. Dan di sini kami sedang berada di Kyokobis. Yuk sama-sama kita masuk. Halo Kak, sebelumnya nama kakak siapa ya? Ayu. Kak Ayu. Kak Mela, oke. Sebelumnya ingin tanya nih, kenapa kakak milih wisata Kyokobis ini? Kalau kami sendiri ya, dari ngelihatnya dari TikTok itu kan banyak tuh. Terus kayak minat aja ke sini karena udah bersih, bagus, terus kayak Ya bener sih. Bener. Terus pertanyaan berikutnya, kakak ada saran nggak buat pengembangan wisata ini? kayaknya ditambahin kayak tempat bermain anak gitu apa kayak mana ya? Ya, Playground perosotan ya? iya. Buat anak juga biar lebih apa ya, yang bawa anak-anak ke sini kan biar lebih enak, lebih nyaman gitu, lebih aman. Nggak hanya berenang aja ya Kak? Iya. Kasih ya Kak. Oke. Sebelumnya ini ada hadiah dari kami. Silakan. Terima kasih. Ya, kasih, Kak. Iya. Halo Mas. Dengan Mas siapa? Saya Iwan. Mas Iwan. Oke. Ingin tanya nih, bagaimana menurut Mas tentang adanya wisata Kyokobis ini? Alhamdulillah sih semenjak ada Kyokobis ini, jadi masyarakat tempat bisa menjadi lebih dekat kan gitu ya. Ya, terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kehidupan Masnya dipengaruhi oleh wisata Kyokobis ini? Kehidupan saya sih lumayan ya gitu kan ya. Lebih membaik dari sebelumnya gitu kan, semenjak banyak Kyokobis ini. Masnya kerja sebagai ini ya? Apa? Ya bisa, kalau saya di mobile bisa di snorkeling, bisa sebagai orang itu kan, terus saya proyeknya anak-anak yang kecil gitu kan. Ya. Pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Mas atraksi lokal yang ada di Kyokobis ini? Jadi itu gimana? Misalnya mungkin kemarin saya lihat ada wisata kayak menari-menari gitu di Oh iya, karena itu kalau kita di acara weekend ya 1 minggu sekali, di setiap hari minggu kita ada acara nari dari Lampung ya. Terus kalau weekend juga kita ada live musik DJ, itu sound DJ dari jam 4 kita sampai jam 9 malam kalau weekend. Tapi kalau weekday kita dari jam 5 sampai jam 7 malam. Ya. Makasih ya Mas. Ya, sama-sama. Halo Kak, Halo, dengan Kak siapa? aku dengan Sandy. Kak Sandy. Kakak sebagai apa ya Kak? Aku sebagai manajer di Kyokobis. Oke, izin wawancara kakak ya. Boleh? Oke, mulai dari pertama, apakah kakak bisa menceritakan bagaimana sejarah awal kebentukan dari Kyokobis ini? Sebenarnya kalau sejarah sih tidak terlalu bersejarah. Ya. Kyokobis ini awalnya adalah tempat untuk pemberdayaan mutiara. Awalnya, tapi pada akhirnya ada sisi mungkin yang bisa kita pandang lain untuk pembangunan pariwisata Lampung. Makanya untuk salah satu peningkatan pariwisata Lampung terbentuklah Kyokobis untuk membangun pariwisata untuk masyarakat, terus menjaga ekosistem laut, salah satu tempat penangkaran hewan-hewan juga di sini. Mulai, kalau boleh tahu, mulai dari tahun berapa ya Kyokobis ini dibentuk? Kyokobis masih baru, kurang lebih baru setengah tahun, baru 6 bulan. 6 bulan. Iya, Oke. dia berdiri per akhir April kemarin. Oke, baik. Untuk berikutnya, di Kyokobis ini ada wisata apa aja ya Kak? Seperti misalnya fasilitas atau Oke. atraksi lokal? Kalau di Kyokobis ini pariwisata tuh banyak, semuanya kami bentuk bisa dijadikan activity untuk masyarakat yang ingin bermain di laut. Tapi
Tapi ada beberapa activity yang memang kita berikan kepada masyarakat, yaitu adalah ada paddleboard untuk di laut. Terus kami juga ada snorkeling. Terus yang ketiga activity kami ada jet ski. Dan jet ski itu running di bulan Oktober tahun ini. Oke. Kalau boleh tahu keunggulan atau kelemahan dari wisata ini apa ya? Keunggulan atau kelemahan sebenarnya kalau saya tuh keunggulan kelemahan tuh tergantung venue ya. Kalau saya melihat namanya kalau kita buka pariwisata di pantai itu keunggulan banyak sekali. Yang pertama kita bisa memberikan knowledge ke masyarakat karena rata-rata di Kyoko Beach itu konsumennya nggak berdasarkan dari Bandar Lampung aja, tapi kita ada yang namanya dari Jabodetabek, dari luar kota, contoh Palembang. Jadi untuk perkenalan tentang venue, tentang laut, tentang indahnya ekosistem kita itu kayaknya lebih meningkatkan pariwisata. Kalau kelemahan sih nggak ada kelemahan, mungkin kalau misalnya dibilang kelemahan menurut saya bukan, cuman kalau hujan biasanya memang jadi salah satu kendala nih untuk konsumen karena kita open space tempat. Iya benar. Pengen nanya juga nih, mungkin selain hujan itu apa aja tantangan atau kendala buat wisata Kyoko Beach ini? Tantangan tuh banyak. Pantai di Lampung tuh banyak. Tapi menurut saya semua pantai itu bagus pada tempatnya. Jadi tantangannya mungkin kita harus terus berinovasi terutama di pantai ini, tempat kerja saya di Kyoko Beach itu untuk selalu memberikan kepuasan konsumen, baik itu secara kebersihan, kita secara hospitality, atau ada activity di laut kita tambahkan lagi biar lebih berbagai macam. Jadi kalau main ke sini tiap minggu tuh nggak bosen. Terus mungkin kita ada bagian entertain, ada musik, terus ada bazar dan kolaborasi dengan UMKM lokal atau brand lokal. Jadi selain kita pariwisata, tapi kita juga mengayomi untuk brand-brand lokal di Lampung, terutama yang mungkin Gen Z anak muda boleh collab juga sih. Sejauh ini sih udah beberapa yang collab ya. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin kakak ada pesan untuk mahasiswa perikanan kelautan dari Unila yang ingin berkecimpung atau bekerja di bidang usaha pariwisata seperti ini? Oke. Karena ini bukan usaha saya, tapi saya mencoba untuk memberikan sedikit advice ya, nggak apa-apa ya. Jadi untuk masyarakat perikanan Unila mungkin tetap kalau saya tuh lebih support anak-anak muda yang memang selalu update skillnya, update pengetahuan, update knowledge-nya untuk gimana caranya Lampung lebih maju dari segi perikanan. Karena memang salah satu perikanan itu ada salah satu hal yang tidak bisa lepas juga dari Kyoko Beach. Kenapa? Karena snorkeling kita ada ikan, kita masak pun ada ikan. Jadi itu hal yang penting. Cuman ada hal-hal mungkin yang bisa dibuat sama anak-anak perikanan untuk lebih sistemnya lebih mudah lagi nih. Gimana caranya kami contoh nih, kalau terang bulan kami susah banget cari cumi. Mungkin anak-anak perikanan di laut bisa cari cara tuh gimana cumi itu berkumpul di terang bulan dan harganya tidak naik. Itu penting sih menurut saya. Terus tetap semangat sih, karena membangun pariwisata tuh nggak mudah. Kita memberikan knowledge ke konsumen pun itu jadi hal yang mungkin jadi salah satu pertimbangan. Apa yang kita mengerti belum tentu konsumen kita ngerti nih. Jadi caranya adalah mungkin memberikan yang pariwisata yang easy lah, tapi enak gitu. Contoh mungkin adik-adik sekalian kesini mungkin baru lihat, oh tempatnya seperti ini ya. Di Lampung ada ya tempat begini. Jadi salah satunya apa adalah referensi. Jangan lupa kalau teman-teman ada bangun pariwisata kecil atau apapun, dilihat referensinya dari berbagai macam negara, fokus pada tujuan, pada goalsnya, terus konsistensi. Mood swing itu memang ada buat Gen Z, cuman mood swingnya agak diperkecil dan fokus ke depannya aja sih kalau pesan aku sebagai yang kerja di pariwisata. Oke, mungkin itu saja Kak. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama. Selamat datang di sini, selamat menikmati ya. Ya, siap Kak.